Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Salim. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Salim channel. Jadi pada malam hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor ya. Pengalaman dunia mistis yang pernah kita alami. Jadi ini kebetulan malam Sabtu ya, dan ini kondisi sekitar jam 10-an kalau nggak salah, atau jam setengah 10-an kalau nggak salah ya, sekitar jam setengah 10. Mungkin sebelum saya mulai masuk ke dalam konten ini ada bunyi cicak. Jangan lupa subscribe. Mungkin sebelum saya mulai konten ini ya, saya akan perkenalkan teman saya yang malam ini menemani saya ya. Silakan, siapa nama teman? Ya, Nama Anda? Ya, oke. Selamat malam sahabat YouTube. Perkenalkan, nama saya Adi Laros ya. Bisa dipanggil Adi ya biasanya. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol masalah pengalaman kita waktu kita ketemu dengan horor-horor ya, biasalah dengan dunia lain, dunia mistis gitu ya. Karena di dunia ini hanya katanya ya, banyak yang percaya, banyak yang nggak percaya juga sih dengan dunia mistis. Tapi di dunia ini pasti ada dunia lain. Selain ada kehidupan manusia dan ada kehidupan dunia lain, yaitu bangsa setan atau jin gitulah. Oke, namanya Mas Adi ya. Mungkin ini karena Mas Adi ini juga kebetulan bisa ini punya sedikit banyak bisa punya keahlian memasukkan suatu Roh, bukan roh, apa? Sukma ya, sebagai semacam arwah, arwah bangsa halus gitu. Bangsa ya. halus ke dalam tubuh manusia ini kebetulan sedikit banyak bisa gitu loh. Jadi mungkin bukan terlalu bisa ya, cuma bisa kan? sedikit bisa ya. Mungkin ini sesuai dengan konten ini kita cerita pengalaman horor ya. Mungkin untuk Mas Adi sendiri, apa sih yang pernah Mas Adi alami gitu loh? Ya, waktu pernah saya di Pasuruan ya, pernah ikut teman di Pasuruan. Waktu itu kita pernah jalan ke ladang kebun tebu ya. Apa ladang nggak ngerti juga kalau di sana. Di situ ada sebuah pohon beringin yang katanya di sana begitu mistisnya, itu luar biasa katanya orang Pasuruan sendiri. Dan di sana juga katanya terkenal dengan horornya, dengan semua mistis kan gitu. Jadinya saya nyoba ke sana, masuk sama teman saya waktu di Pasuruan itu. Ya, ada sih, memang ada di sana. Adanya apa itu? Kayak bangsa-bangsa, kayak kuntilanak, ya macam-macam anak-anak kecil yang lagi berkeliaran di situ. Di ladang tebu itu dekat pabrik kayak kalau nggak salah ya. Pabrik udah nggak dipakai ya, nggak tahu pabrik apa gitu. Terus? Ya di sana banyak juga sih. Pengalaman saya di sana banyak juga. Pernah saya masukin teman saya coba apa namanya itu, Bermediasi apa? bermediasi gitu. Bermediasi ya. Maksudnya berbicara sama bangsa halus itu, saya coba masukin ke teman saya. Oh ya, di sana katanya ya tempat penghuninya di situ banyak sih. Di sana banyak dulu masih zaman penjajahan bahasa Jepang itu, di sana banyak yang terbunuh, tersiksa gitu. Di sana katanya hutan-hutan apa ya? Oke guys, kita malam ini cerita horor ya. Banyak sekali cicak bunyi. Kayaknya banyak yang nonton ini. Mungkin dunia lain kita nonton, mungkin kitanya nggak kelihatan ya, sama bangsa-bangsa seperti itu kita nggak kelihatan karena mata batin kita tidak bisa dibuka gitu kan.
Tapi kalau bangsa halus pasti bisa ngelihat kita. Ya kalau di Pasuruan waktu itu ya apa ya? Saya coba masukin itu seperti kayak perempuan yang itu apa yang masuk ke raga dia, masuk ke badan dia. Saya terus mediasi sama dia, tanya-tanya. Ya katanya sih di sana seperti pengalamannya di dunia lain ya. Kalau namanya jin ya nggak bisa dipercaya juga tidak bisa di itu gimana ya, kita ya iya iya aja lah, percaya iya nggak percaya iya gitu kan. Katanya kalau di dunia lain sih pengalaman saya waktu dimasukin itu di dunia lain itu seperti ya, kehidupan seperti di dunia ini, seperti kita ini apa ya, karena di dunia situ katanya seperti ini, cuma di sana bedanya di sana tidak ada kendaraan seperti di sini. Kalau pasar-pasar itu ada gitu Pak. Gitu ya. Mungkin ini eh, pengalaman, apakah pernah melihat langsung sosok dunia gaib itu? Pernah. Atau pernah nggak pernah kayak dijailin sama makhluk halus? Kalau dijailin enggak sih, kalau pernah sosok pernah waktu saya naik motor dari di sini ya, di daerah Madura ini, Di mana? di agak jauh dari sini sih ya, tepatnya di kuburan ya. Di situ tempat pemakaman umum tapi sedikit angker ya, karena di situ katanya zaman waktu dulu, waktu apa ya, pembuatan jalan, di situ ada kuburan gitu ya, ada makam yang kena aspal gitulah, kena proyek jalan dah. Di situ pun sampai di sana minta ini ya, minta tumbal. Tapi benar loh, sampai minta tumbal ini sudah berapa, setahun, kadang setahun 2 kali, kadang setahun 3 kali gitu. Paling banyaknya segitulah. Itu pasti ada kecelakaan. Kalau kecelakaan itu jatuh apa, nabrak apa ya, katanya di situ kalau orang yang pernah lihat, kalau saya pun yang pernah lihat, di sana ada sesosok wanita nyebrang. Sesosok wanita nyebrang, seakan-akan tiba-tiba nyebrang waktu kita mengendarai motor, mobil. Pasti kita akan banting. Karena waktu pas di depan kita mengendara, dia langsung nyebrang begitu saja kan. Kebanyakan di sana sampai mobil terguling, mobil masuk ke jurang apa ya, sungai gitu, dari jembatan itu sampai ada kecelakaan. Kemarin pernah ada kecelakaan sampai terguling, sampai banyak korbannya ya, karena ditanya-tanya sama warga itu, supirnya melihat sesosok anak kecil yang lagi merangkak di tengah jalan, terus dia banting, terus guling ke persawahan itu lah di situ. Kalau saya pribadi pernah juga untuk mengalami, kebetulan ini yang kemarin pas Iya. pas di rumah kamu. Nah, ingat kan? Ya saya Iya, kan iya. pas, kalau nggak salah malam juga kan. Mm-mm. Kita mau pergi ngopi itu sekitar jam Waktu malam Kamis itu ya. malam Kamis ya. Jam 10-an kalau nggak salah ya. Ya, jam-jam segini ya kalau nggak salah. Jadi Enggak, ceritanya jam setengah 11-an mungkin Pak. jam 11-an ya. Jadi gini, untuk ceritanya, dia lagi nelpon. Lagi nelpon di belakang deket dapur ya. Mm-mm. Nah, deket dapur, terus Ruang saya tuh tamu. di depan di ruang tamu, duduk di kursi gitu. Kadang itu hujan ya? Habis hujan. Enggak, waktu masih hujan kayaknya, masih hujan. Tapi udah gerimis ya, ah. sudah mau reda gitu Jadi lah. malam itu kebetulan di daerah sini itu hujan dari jam 7:30 sampai tengah malam ya hujan ya. Kalau nggak salah sampai jam 2 masih hujan. Itu kebetulan di rumahnya Ade ini lampunya mati karena Putus ya, ada kesalahan kabelnya teknik lah. putus ya, kena robohan pohon pisang ya. Benar. Nah, jadi kebetulan saya duduk di kursi ya sambil merenung, kalau nggak salah merenung. Terus saya duduk gitu loh, pas itu keadaan mati lampu. Udah saya duduk ini. Kayak apa ya? Jadi kalau mau ceritain takut sebenarnya, karena saya sekarang lagi di lokasi yang sama di rumahnya dia.
Jadi saya duduk di kursi, itu kursi kayak goyang dulu, kayak kena lindu. Tahu lindu Kok nggak? lindu Pak, gempa bumi tuh mungkin Gempa Pak. bumi, kalau gempa bumi kan lebih Iya, kok gempa bumi-nya tapi kan nggak ini Pak, apa ya, nggak besar, cuma berapa 0 skala Richter gitu lah. Gitu Pak. iya kayak gempa. Jadi kursi itu goyang kayak gini. Saya duduk kayak gini. Tapi Goyang benda yang dulu. lain nggak goyang Jadi, gitu ya. Awal saya pertama saya kali berpikir itu gempa. Tapi setelah saya lihat ke depan di kaca, itu nggak bunyi malah. Cuman kursi saya yang kayak gini. Jadi karena saya sudah spontan merasa agak Aneh. agak aneh dan takut juga, saya lari ke belakang ke dia yang lagi mojok dan yang lagi teleponan. Suara apa ya? Nggak ada suara apa-apa Pak. Mungkin cuma Indonesia apa. Kayak ini yuk. Iya. Kayak bunyi apa nggak ngerti. Ya udahlah, biarin aja. Kita santai aja, santuy. Nggak usah Jadi takut. saya duduk di kursi itu kayak gini. Serius, bener-bener. Iya. Memang ada bunyi sih. Tapi kalau saya lihat ya, bunyi itu kayak kalau kita tengok itu hilang gitu. Saya duduk di kursi itu gini, saya lanjut ya. Di kursi, saya langsung lari ke belakang. Lari ke ini, ke Mas Adi ini. Saya bilang sama dia, saya bilang apa sama kamu? Gempa bumi. Gempa bumi kan, padahal sudah di pikiran saya itu bukan, karena sudah jelas ya, cuman yang goyang itu kursi saya kan. Dan itu keadaan mati lampu. Saya ajak dia, ayo gempa keluar, ayo gempa keluar. Ternyata nggak ada gas, apa ya, cuma dikerjain doang. Saya pun nggak ngerasa goyangan apa-apa gitu. Iya, tapi itu bukan gempa. Setelah saya cek di Google ya, searching di Google itu ternyata tidak ada gempa. Biasanya kan kalau di BMKG itu ada langsung ada laporan kan kalau ada gempa untuk titik sini, daerah sini kan. Ini apa nih? Kayak nggak ada lah. Mungkin bunyi apa ya, anak-anak tikus tak anak musang lah, nggak ngerti juga. Jadi gitu ya, saya langsung ngajak dia keluar. Kayak ngopi kali itu kan sekitar jam 11-an ya, kan sudah agak reda, kita pergi ngopi gitu loh. Baru di tempat ngopi baru saya cerita sama dia bahwasanya itu bukan gempa, karena cuman yang goyang ya cuman pas di kursi saya duduk itu, asli kayak digoyang gini. Itu pengalaman terbaru saya ya. Intinya gini, kalau rasa takut ada pastilah. Bukan takut sih, lebih kepada agak Merinding gitu loh. Jadi gitu. Jadi sebenarnya hal seperti itu sebenarnya tidak perlu kita takutin, tapi tidak perlu kita terlalu berani gitu loh. Kita harus percaya saja bahwasanya di dunia kita ini ada dunia lain juga yang tidak bisa kita lihat. Serius ada bunyi? Enggak ada. Kalau dilihat ya nggak ada. Biarin aja, cuekin aja gitu. Bodoh amat. Mungkin untuk Mas Adi gimana? Apa? Ada pengalaman? Ya kalau pengalaman sih banyak sih. Mulai dulu itu banyak. Tapi kalau yang nanggapin yang Pak Salim itu ya, Bang Salim ini ya yang nanggapin memang benar sih ya. Karena di rumah aku sendiri jarang ini sapi mungkin apa ya, di rumah aku sendiri memang sering tidak ada orang gitu ya, sering kosong rumahnya ya, karena aku kan orangnya juga tukang jalan juga ya, nggak pernah ada di rumah gitu. Kalau malam aku nggak ada di rumah, jadinya ya rumahnya kayak sedikit. Memang ada sih di rumah aku, memang ada. Posisinya itu di pojok sebelah dapur ya, itu ada di situ. Tapi ada di luarnya rumahku itu ada pohon beringin kecil, tapi di situ ada sesosok kayak nenek-nenek gitu ya. Tapi ya kita nggak usah takut kita, karena manusia itu Merinding lah ya. manusia itu apa ya, manusia itu lebih sempurna dari
ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia. Lah jangan takutlah, kita ditimpa apapun, kita ditakutin apapun, kita perbanyak baca sholawat aja gitulah. Intinya seperti itu. Ya memang di situ memang ada. Kadang waktu saya tidur, waktu pernah sih saya tidur sendiri, belum Bang Salim ini nginep di rumah aku ya. Sebelumnya masih belum pernah kumpul sama Bang Salim. Memang pernah aku korden itu seperti apa ya, seperti ditiup angin kencang, tapi yang lainnya tuh korden-korden yang semuanya itu enggak. Sumpah merinding guys. Iya, apa ya, Merinding guys. kalau korden-korden lainnya itu diem anteng, tapi yang itu di kamar mandi, jendela di apa ya, korden di kamar mandi itu kayak melayang-melayang kena angin gitu, tapi saya nggak takut gitu. Sumpah, tuh bunyi lagi. Iya, memang biasa lah kalau. Padahal biasanya kalau saya kan sering ke sini, jarang loh bunyi cicak itu rame. Ini tuh bunyi lagi. Saling saut. Iya. Intinya di belakang aku ini di belakang aku ini ada memang dipantau ini ada. Cuma kita kan intinya ini tidak mengganggu, cuma ingin berbagi cerita aja ya. Kitanya ya mohon maaf buat para bangsa halus ya, bukan saya ingin mengganggu ketenangannya, tapi ini cuma berbagi cerita lah buat kalian semuanya, pada para youtuber yang bukan youtuber, para penikmat YouTube. Penikmat YouTube. Kalau youtuber itu saya. YouTuber tidak terkenal. Iya, maaf guys, salah ya. Namanya aja kan nggak pengalaman di YouTube, cuma lihatnya di YouTube doang, nggak pernah buat konten apalah. Tapi diajak buat konten gitu kan. Ya kalau masalah misalnya ini misalnya bangsa halus itu memang sering ada di rumah-rumah kalian, semuanya juga ada penghuninya. Cuma kadang kitanya ini tidak sadar gitu. Makanya kalau di adat di sini ya, di adat di sini, adat Madura, biasanya ya mengikuti ajaran masih kalau pakai keminyan ya, kalau zaman dulu ya itu semuanya pakai bacaan sholawat apalah. Makanya setiap malam sebenarnya kalau kemenyan itu lebih diidentik dengan Hindu sebenarnya. Cuman karena awal dulu kan di sini kan sebelum Islam itu kan memang Hindu kan di Indonesia kan, apalagi di Pulau Jawa. Mungkin kalau sekarang itu kemenyan itu lebih aslinya lebih dimodifikasi lebih ke syariah Islam itu, kayak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Sebenarnya gitu kan. Iya. Kalau kemenyan itu kan sebenarnya identik dengan Hindu sebenarnya. Iya. Coba kita ya renovasi lagi, ibarat rumah itu direnovasi lagi dengan bacaan-bacaan, dengan tema-tema yang lain gitu, kepercayaan kita gitu kan. Mungkin ini ya sekilas itu ya untuk pengalaman kami sedikit, kami berbagi cerita. Jika kalian suka, di like ya, dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jika kalian suka pada konten cerita horor ini, akan ada cerita-cerita lagi selanjutnya, atau ada dunia mistis yang lain, atau enggak ini saya akan, bagus itu jika kalian suka ini saya akan buat konten wisata malam ya, horor. Saya akan mungkin jalan kaki sama ini, karena ini juga punya keahlian juga, sedikit banyak punya gitu loh. Iya, nggak punya banget tapi mungkin kapan-kapan jika kalian suka ya, saya akan ada konten-konten horor selanjutnya. Mungkin untuk Mas Adi mungkin bisa bantu saya untuk biar teman-teman yang nonton bisa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe di channel Salim Vlog. Salim channel. Salim channel ya. Jangan lupa subscribe dan like, komen ya. Bagi yang suka, nanti saya akan tunjukin tempat-tempat yang horor buat Anda semuanya yang nonton di YouTube kami. Dan terima kasih, semoga terhibur buat kalian, dan jangan takut sama bangsa apapun, karena manusia itu lebih sempurna dari bangsa apapun.
Itu ya. Ya, cukup dah. Oke. Sekian itu. Terima kasih. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Saya Salim Dan saya juga Adi Laros. mengucapkan assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.